sahabat bahasa, senang sekali kita berdua bisa hadir di Siniar Kita dan Bahasa. Tentunya pada penasaran ya, ini siapa nih yang tampil nih? Nah, jadi untuk berkenalannya aku langsung aja nih persembahkan satu pantun untuk sahabat bahasa semua. Anak gadis pakai selendang ikut menari sedap irama. Kalau tak kenal maka tak sayang, izinkan kami sebutkan nama. Saya Cindy. Saya Edo, kami berdua Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Nah, berbicara tentang Duta Bahasa, pastinya banyak sekali yang penasaran seperti apa sih sebenarnya ajang Duta Bahasa. Kalau Cindy sendiri, Cindy dulunya waktu SMA itu ikut namanya Pekan Bahasa, khususnya di regional Sumatera. Nah, waktu kelas 2 SMA, Cindy sudah melihat kakak-kakak Duta Bahasa, khususnya Kepulauan Riau dan regional Sumatera untuk tampil. Lalu ada rasa di dalam hati sepertinya saya juga harus tampil. Dan kemudian karena harus kuliah keluar kota, jadi tidak sempat untuk mengikuti pemilihan Duta Bahasa. Karena waktu itu usianya masih 17 tahun. Nah, ketika pulang lagi ke Batam gitu, lalu Cindy melihat, oh ada ternyata pemilihan. Itu melalui laman di Instagramnya sendiri dan di laman pusat kantor bahasanya sendiri. Jadi mengetahuinya pertama kali itu dari dari ajang Pekan Bahasa. Nah, kalau Edo sendiri itu tahu ada informasi pendaftaran dari Duta Bahasa sendiri itu melalui informasi yang diberikan oleh teman-teman bahkan senior-senior juga nih. Jadi lucunya adalah Edo itu nggak terjun langsung dan tidak menawarkan diri, tapi Edo itu mengalami pemaksaan lebih tepatnya. Jadi makanya Edo tuh mempersiapkan diri secara segala sesuatu itu mendadak pas itu. Jadi tapi dalam mendadak itu juga Edo pastinya mempersiapkan diri dengan sangat baik dan benar pastinya kalau menurut Edo pribadi dan kakak-kakak semuanya. Jadi informasi utama dari pendaftaran ini sendiri adalah kakak-kakak senior pastinya. Terima kasih. Kalau Edo pribadi, hal yang paling tersulit adalah saat kita, ini kalau misalnya ranah provinsi ya, adalah mewujudkan si program kerja itu sendiri sih. Karena kita memiliki tanggung jawab dari program kerja itu, jadi tidak hanya sebuah omong kosong saja, namun kita perlu untuk mempraktekannya seperti itu. Kalau misalnya untuk tingkat provinsi, tingkat nasional maksudnya, yang menjadi tantangan terbesar adalah jarak sih antara Edo sama Kak Cindy, yang menjadi sebuah tantangan yang pastinya membangun semangat kita pas itu saat menuju ke nasional. Kalau dari saya, itu paling terutama adalah untuk membagi waktu. Karena ketika pulang tadi ke Batam, berarti sudah harus bekerja, sudah ranahnya adalah profesional. Nah, kebetulan Cindy itu kerja menjadi seorang guru dan juga di perusahaan rintisan, namanya adalah PT Sekolah Integrasi Digital atau dikenal sebagai Sekolahmu. Nah, paginya bekerja, malamnya juga bekerja. Jadi membagi waktu antara itu yang lumayan sulit. Dan ketika pemilihan ajang Duta Bahasa khususnya di tingkat provinsi, waktu itu kami masih pembelajaran daring. Nah, ketika dinyatakan sebagai pemenang satu, itu pembelajaran yang tatap muka. Jadi benar-benar yang harus membagi waktunya untuk menjalankan program kerida dan lain-lainnya itu harus benar-benar yang menahan emosi diri sendiri gitu. Lalu membagi waktunya dengan baik. Nah, lebih ke diri sendiri. Untuk di tahap nasional sepakat dengan Edo yaitu jarak, karena kita Cindy sendiri di Batam dan Edo di Tanjung Pinang, jadi lebih susah untuk memilih kapan kami harus latihan yang membutuhkan bersamanya. Nah, seperti itu. Kalau untuk Cindy, pengalaman yang paling berharga itu ketika harus menampilkan minat dan bakat. Jujur, Cindy dengan latar belakang adalah anak matematika, suka dengan angka, kurang dalam hal seni. Nah, ini menjadi sebuah tantangan sendiri ketika diminta untuk menampilkan yang dalam konteksnya adalah harus berbuat seni. Nah, pasangannya Cindy kebetulan jago untuk nari. Untuk meimbangi ini tuh lumayan susah untuk seorang diri yang kayaknya masih kaku gitu badannya kalau untuk nari. Mau nyanyi pun suara masih sumbang. Jadi paling susah itu menurut Cindy dan itu ada di seni. Tapi
Tapi untuk mengapresiasi diri sendiri di Duta Bahasa khususnya kita ada nari bersama dengan finalis-finalis yang lain dari 30 provinsi dan kita belajarnya itu dengan waktu yang singkat tapi bisa tampil baik. Itu paling berkesan karena karena menari itu terakhir Cindy menarinya di SD. Itu pun masih dalam konteksnya yang hanya untuk pengambilan nilai UAS. Selesai itu tidak ada. Jadi yang paling diingat adalah gimana mengeksplor diri khususnya untuk tampil di minat dan bakat. Kalau misalnya Edo pribadi yang paling berkesan untuk Edo sendiri dalam pemilihan Duta Bahasa mewakili Kepri adalah di saat Edo harus mengikuti segala jadwal yang ditentukan oleh Kak Cindy pastinya. Karena tipe Edo yang suka tergesa-gesa dan termaksud Edo ini baru semester 6 di kala pemilihan Edo semester 5 ya berarti. Jadi Edo itu baru semester 5 dan termaksud masih kecil. Dan sosok Kak Cindy adalah sebagai seorang kakak yang luar biasa yang pasti penuh tekanan dengan berbagai pengalaman yang sudah Kak Cindy lalui. Dan pastinya itu tadi sih banyak pembelajaran yang didapat dari Kak Cindy juga. Jadi kita kayak barter gitu. Kak Cindy yang luar biasa sekali hebatnya di karya tulis. Jadi Edo tukar pengalaman sama Kak Cindy. Edo ngajar Kak Cindy ngajarin Edo karya tulis. Terus kita juga pas di nasional pastinya yang sangat berkesan adalah sedih dan senangnya kita pas di sana. Kayak lebih sedih ya. Banyak sedihnya itu adalah kayak hal-hal yang terharu pastinya yang kita jalanin berdua. Harus make upin Kak Cindy, harus pasangin sunting dan yang lainnya yang luar biasa sekali. Itu semua hal yang gak bisa dilupakan sih. Dan Edo pernah pingsan. Itu gara-gara kita panik banget dan kita ngelakuin kesalahan itu pastinya. Jadi kayak menggebu-gebu gitu jadinya, kita kambuh sesaknya, jadi kita Edo yang bisa bikin kita. Terus di situ pertama kali dari segala proses kita akhirnya Kak Cindy meneteskan air mata. Udah merasa seperti paling tua ya. Seperti itu. Tes paling sulit ya. Kalau menurut Cindy sih paling sulit itu ketika kami harus menampilkan kerida. Mungkin kalau di kerida banyak perbedaannya adalah perbedaan dari kesiapan waktu. Jadinya ketika ada provinsi lain yang sudah lebih siap dari segi waktunya lebih lama, maksudnya itu akan lebih matang untuk mempersiapkan keridanya dengan sangat baik, lalu mempersiapkan salindianya dengan sangat baik kayak gitu. Dan bahkan ketika tampilan dokumentasi dan lain-lainnya itu sudah sangat lengkap sekali gitu. Ketika kami tampil dengan kerida, karena tadi terbatas dengan jarak yang harus berkomunikasi via jauh gitu, nah itu ada seperti sepertinya nih masih kurang gitu loh, harus perlu lagi gitu. Coba ada waktu tambahan yang sepertinya lebih jauh, kayaknya lebih baik. Nah itu sih. Sama sih seperti yang disampaikan oleh Kak Cindy pastinya dari tes yang kita lakukan itu di sana, itu yang menurut Kak Cindy tadi sulit, itu juga menurut Edo juga sulit. Yang menjadi tantangan untuk Edo paling utama adalah bahasa asing sih pas itu. Karena Edo termaksud yang tidak terlalu mahir pas itu ya. Jadi saat itu Edo tidak terlalu mahir dan disitulah penyesalan diri di situ. Ditambah lagi kita grogi, ditambah lagi Edo yang kayak nervous dan gak bisa ngeluarin apa yang udah dihafalin pastinya. Habis itu segala sesuatu yang udah disiapkan itu semuanya buyar. Jadi bagian bahasa asing sih yang bener-bener ngebuat hati tuh nyesel gitu, karena kayak nggak mateng banget gitu. Walaupun banyak yang berpersepsi bahwasannya kalian padahal udah terpilih 2 bulan gitu kan, udah dengan jarak yang cukup panjang untuk mempersiapkan diri, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Tadi kembali lagi kepada jarak yang benar-benar jauh dan kesibukan masing-masing yang benar-benar padat sih. Jadi chemistry-nya belum terlalu ketep gitu. Nah, kalau Edo sendiri ditanya tentang itu, yang paling Edo suka adalah di saat kita mendapatkan materi tentang buat artikel ya Kak Cindy. Ya. Itu adalah suatu hal yang baru pastinya dengan pemateri-pemateri yang luar biasa saat itu.
ada sosok dosen, ada sosok dari kantor bahasa sendiri, bahasa pusat gitu, orang-orang yang benar-benar udah memiliki karya yang cukup banyak, apalagi ditambah juga dengan ini sih materi tentang pembuatan video kreatif luar biasa sekali teman-teman di Duta Bahasa Nasional. Itu bahkan ada yang lucu banget pakai boneka-boneka tangan ya. Itu dari provinsi mana kita lupa, tapi itu dia unik banget daripada yang lain, dan itu sih materi-materi yang luar biasa yang menurut Edo apa ya, unik gitu. Kalau dari Cindy, konten kebahasaannya sama ya seperti Edo, karena konten kebahasaan itu emang dibutuhkan untuk saat ini. Kita masuk di era digital, butuh dengan teknologi, harus saling berkaitan terus dengan teknologi, jadi memang dibutuhkan. Dan pada waktu pemilihan di provinsi itu belum didapatkan secara menyeluruh. Nah, ketika di nasional kita waktu itu ditampilkan dari siberkreasi, jadi memang benar-benar sudah ahli dalam bidangnya, ditampilkan bagaimana contohnya, bagaimana juga pembuatannya dan lain-lainnya. Jadi paket komplit. Nah, kalau Edo sendiri pastinya kita berdua ya. Kita paling deket sama Provinsi Aceh, Aulia sama Kak Sri. Nah, jadi kita bahkan juga save-savean kontak itu pertama kali kayaknya Edo sama mereka deh. Waktu di nasional, kita itu tidak tidur bareng sama teman-teman. Jadi kita tuh satu kamar satu. Terus juga waktu di nasional kita itu dari aula langsung masuk ke kamar dan istirahat, bener-bener jamnya itu padat karena pandemi juga. Cuman kita itu mencuri waktu untuk dapat berkumpul. Nah, kita itu main di kamarnya mereka, terus kita ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Bahkan sesuatu yang sangat berkesan sampai sekarang yang Edu simpan adalah pemberian dari mereka. Jadi mereka itu salah bawa jumlah oleh-oleh ya, tapi karena itu jadi mereka memberikan yang deket-deket. Jadi salah satunya kita berdua. Iya, sebenarnya untuk semuanya ada 30 provinsi ya. Mungkin ada yang bertanya juga kenapa nasional 34 provinsi gitu. Nah, kebetulan kantor ataupun balai dari kantor atau balai bahasa itu adanya di 30 provinsi. Sehingga untuk duta-duta bahasa ini itu dari 30 provinsi. Jadi total ada 60 orang. Dan kita mengenal secara menyeluruh kayak gitu. Jadi tidak ada yang kemudian kita beda-bedakan. Tapi kalau yang emang paling deket itu benar dari Aceh, dan kalau Cindy juga ada dari Sulawesi Tenggara. Tambahan sih, kalau Edo biasanya ngobrol sama dari Jakarta, si Roro sama Arya. Habis itu juga ada teman-teman dari Kalimantan Tengah ya, si Sandi. Kalimantan Tengah yang sampai sekarang masih ngobrol-ngobrol. Jadi lumayan banyak sih sebenarnya semuanya. Semuanya deket, cuman yang ada beberapa yang sering ngobrol aja gitu. Kalau dari sini sih sebenarnya bisa dibilang kalau untuk warganet yang berkomentar untuk jelek-jeleknya gitu ya, itu tidak ada. Cuman ada beberapa yang mungkin masih skeptis gitu ya. Duta bahasa itu harus penampilan cantik, duta bahasa itu harus tidak terlihat gendut, duta bahasa itu harus selalu pokoknya penampilannya selalu wah gitu. Dan saya adalah anak matematika yang lumayan tidak mengurusi hal itu. Jadi itu tantangan buat pemikiran-pemikiran yang tadi yang menganggap duta bahasa dengan citranya sebagai duta nih harus yang lain-lain, harus oke juga, terutama dari penampilan. Nah, biasanya lebih ke komentar-komentar seperti itu ya. Aduh, kenapa maskaranya seperti ini? Aduh, kenapa alisnya kurang rapi ya? Aduh, kenapa lipstiknya sepertinya tidak terlihat? Nah, seperti itu sih kalau dari sini. Kalau dari Edo pribadi, hal yang udah Edo dapatkan semenjak jadi duta bahasa, pastinya komentar-komentar itu masuk tentang penampilan pertama, terus sama image sebagai duta bahasa itu sendiri. Sebenarnya tidak buruk sih mendapat mendapat komentar-komentar seperti itu, karena salah satu pembentuk karakter kita itu adalah dari pendapat orang lain juga. Cuman nggak bisa ditelan mentah-mentah sih, karena kita punya hak sendiri untuk membentuk diri. Cuman yang paling membuat Edo kadang merasa risih adalah saat ditanyakan, kamu kan duta bahasa, kamu nggak tahu tentang bahasa ini, nggak tahu bahasa itu, kayak penyusunan kalimat gini-gini. Sebenarnya itu pertanyaan yang wajar sih, karena kita seorang duta bahasa, berarti harus siap gitu. Cuman kadang yang namanya manusia kan ada kurangnya, dan kita sedang berproses juga seperti itu. Jadi kalau misal pesan dari Edo, apapun
yang menjadi kekurangan di diri kalian, yang tahu itu hanya kalian sendiri juga, dan yang bisa membentuk itu juga dari diri kalian sendiri juga. Kak Edo menerima apa ya, kayak apa, komentar-komentar negatif itu bukan berarti Edo tutup telinga, tapi Edo malah memperbaiki diri dengan sampai di titik sekarang, dan Edo masih bertahan dengan mempertahankan penampilan yang lebih baik dan pengetahuan yang lebih baik lagi, seperti itu. Kalian bilang kalian masih dalam proses belajar juga. Nah, berarti ada dong target yang ingin dicapai. Nah, menurut kalian versi kalian masing-masing duta bahasa yang paling ideal itu seperti Nggak apa? lupa. Oke dulu. Oke. Nah, kalau misalnya menurut Edo pribadi, seperti apa sih sebenarnya duta bahasa yang ideal itu? Duta bahasa yang ideal menurut Edo adalah mereka yang memiliki karakter tidak banyak bunyi, gitu. Kalau nonton siniar kemarin sama Uda Ivalanin itu, Uda mengatakan Uda lebih suka orang yang tidak banyak berspeak gitu loh. Jadi Uda lebih suka anak-anak muda yang memberikan suatu ide atau karya secara langsung. Nah, itu adalah duta bahasa yang benar-benar ideal pastinya kalau menurut Edo. Karena ya duta bahasa itu bukan kata-katanya, tapi kerjanya, seperti itu. Terus duta bahasa yang ideal adalah mereka yang benar-benar bisa membuat karakter mereka atau image mereka sendiri itu berkarisma gitu loh saat di kancah nasional ataupun di kancah provinsi. Lalu duta bahasa yang ideal adalah mereka yang benar-benar mengetahui, pastinya yang kayak Kak Cindy bilang, pengetahuan-pengetahuan tentang kebahasaan, lalu memiliki pengetahuan di si UKBI-nya sendiri, lalu juga menguasai bahasa asing. Itu wajib banget, karena ya duta bahasa itu adalah orang atau sosok anak muda yang akan meneruskan gitu loh si apa ya, informasi ataupun target-target yang ingin dicapai oleh Kemendikbud sendiri, seperti itu. Versi Cindy. Kalau dari Cindy sendiri, menurut Cindy duta bahasa ideal itu adalah ketika tidak menggunakan samir namun dia tetap berkarya. Artinya tanpa pun ada jabatan, dia juga memiliki kekhawatiran terkait dengan bagaimana perkembangan bahasa. Karena kalau menurut Cindy sendiri, sebenarnya bukan hanya tugas dari seorang duta bahasa aja, bukan hanya tugas dari orang-orang yang kemudian berkecimpung di kantor bahasa atau dengan latar bahasa Indonesia. Nah, tetapi seharusnya kita sendiri memiliki kekhawatiran yang sama terkait dengan bahasa. Jadinya seorang duta yang ideal bahkan dia mampu mengintegrasikan pengetahuannya ke dalam bahasa. Misalkan seorang anak hukum mampu mengetahui bagaimana hukum terhadap bahasa, atau bahkan dia menciptakan karya ketika sanksi terhadap penggunaan bahasa yang Indonesia yang tidak baik seperti apa gitu. Anak ekonomi mampu menciptakan produk-produk yang kemudian bisa lebih memperkenalkan bahasa Indonesia gitu di ekonomi kreatif ataupun yang lainnya. Jadi duta bahasa itu bukan hanya mengetahui ya konteks kebahasaan, ilmunya seperti apa, tapi juga mampu mengintegrasikan di multidisiplin ilmu. Nah, duta bahasa yang ideal juga menurut Cindy, dia juga harus mampu gitu untuk berbaur dengan kondisi-kondisi lapisan masyarakat. Yang paling pertama itu adalah tingkatkan nilai dari UKBI tadi, uji kemahiran berbahasa Indonesia. Banyak orang nih yang memiliki paradigma bahwa bahasa Indonesia ini gampang. Nah, cobalah untuk ikut terlebih dahulu uji kemahiran berbahasa Indonesia. Jangan hanya kita taunya biasanya TOEFL, IELTS, nah seperti itu. Lalu poin yang kedua adalah tahu terkait dengan isu-isu kebahasaan terbaru. Jadi misalkan ada campur kode, lalu ada isu-isu kebahasaan yang lain, maka selalu untuk perbaharui juga. Yang ketiga, yang paling terpenting adalah mau untuk belajar. Karena pada konteksnya yang tadi Edo ceritakan, duta bahasa juga bukan seorang yang paling benar gitu, tapi adalah seorang pembelajar. Nah, jadinya untuk tipsnya terus untuk mau, ada saran dari orang diterima, ada saran juga lagi ya diterima, lalu kemudian dievaluasi yang mana kemudian sesuai dengan dirinya kita sendiri. Nah, kalau Edo pribadi, yang menjadi hal mengejutkan bagi diri Edo ya, Edo mendengar bahwasannya banyak sekali pendaftar yang ingin mendaftarkan diri sebagai duta bahasa itu mengejar
Samir kita gitu, hanya mengejar si Samir kita. Duta bahasa itu tidak semudah itu gitu. Jadi saat kalian ingin menginjakan kaki ke duta bahasa, artinya kalian sudah siap dengan si jabatan itu loh gitu, kayak gelar itu. Bukan berarti kalian datang ke duta bahasa dengan memberikan diri kalian aja, kayak yang Kak Cindy bilang juga kayak tadi, bahwasannya duta bahasa harus cantik, duta bahasa harus ganteng, ini itu. Yang diutamakan adalah isi kepala kita gitu. Bagaimana personal branding kita menyampaikan pengetahuan yang ada di diri kita gitu. Kalau misalnya kalian hanya modalkan cantik, modalkan ikut-ikutan, lebih baik jangan dulu. Lebih bagus belajar dulu, seperti yang Kak Cindy bilang tadi. Ada beberapa pengetahuan yang harus kita ketahui sebelum kita terjun sebagai duta bahasa. Kalau misalnya pun lulus di provinsi melawan teman-teman kita, pas kita ingin pergi ke nasional, itu adalah suatu tantangan yang luar biasa gitu. Karena kita membawa nama provinsi, jadi kita harus benar-benar matang dan benar-benar siap. Lalu, utamakan juga nih, amalkan Trigatro Bangun Bahasa. Jadi, utamakan bahasa Indonesia, pelajari konteks kebahasaan yang benar seperti apa, penggunaan bahasa Indonesia di mana, bahasa daerah di mana, bahasa asing di mana. Dan pelajari bahasa daerah. Ini juga penting karena kita akan memperkenalkan daerahnya kita. Jadinya kita juga harus tahu terkait dengan Kepulauan Riau itu seperti apa, budayanya Kepulauan Riau itu seperti apa, dan kuasai bahasa asing. Nah, karena nantinya kita akan ada tes sendiri dengan juri-juri yang sudah memiliki kemampuan berbahasa asing. Nah, walaupun bahasa asingnya bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, ataupun bahasa-bahasa yang lain itu juga diperbolehkan, asalkan sudah tahu dan sudah mahir dengan penggunaan bahasa asing tersebut. Nah, kalau misalnya dari Edo sendiri juga, duta bahasa itu juga saat terpilih ya Kak Cindy, mereka juga harus yang inisiatif sih sebenarnya. Dan jangan memilih ide-ide yang diberikan gitu saat di provinsi, jangan yang hanya sekedar sosialisasi, hanya sekedar melakukan kegiatan-kegiatan biasa. Karena kita duta bahasa sendiri pas di nasional itu semua udah ada program yang seperti itu gitu. Jadi saat ingin menjadi duta bahasa sendiri, berikanlah yang terbaik. Kayak sesuatu yang baru, yang unik gitu, yang bisa mencerminkan daerah kita dan bisa memberikan kesan yang luar biasa juga pas di nasional. Benar, sepakat. Dan ada poin terpenting juga, yaitu minat dan bakat. Nah, kalau dari sekarang sudah merasa bahwa saya tidak memiliki minat dan bakat, khususnya di bidang budaya, maka bisa untuk dipelajari sedini mungkin. Bisa untuk melihat saluran YouTube, bisa untuk melihat Instagram, atau belajar dari orang yang sudah bisa tentunya untuk tampil dengan baik di minat bakat ini. Bahkan Ika Dubes juga bakal ngebantuin kita bila kita mengalami kesulitan gitu. Jadi jangan ragu untuk bertanya sih saat kita terjun ke duta bahasa seperti Benar, itu catatan yang paling terpenting. Jangan lupa untuk mengikuti Ika Dubes Kepulauan Riau, Ika Dubes Kepri, karena pastinya akan ada informasi-informasi yang menarik dan pastinya juga bisa bertanya kepada kakak-kakak senior. Kenapa harus bertanya? Karena pengalaman dari senior ini kemudian bisa dijadikan sebagai pondasi awal untuk di pemilihan. Ya mungkin kita merasa bahwa dirinya kita sudah bagus, tapi bisa jadi kesalahan-kesalahan seniornya kita bisa kita kurangi. Nah, dengan tampil lebih baik lagi. Nah, tadi menyebut tentang si Ika Dubes. Ika Dubes itu apa sih Kak? Gitu. Ika Dubes adalah Ikatan Duta Bahasa. Jadi si Ika Dubes ini menaungi duta bahasa yang baru akan mendaftar. Jadi si Ika Dubes ini sebenarnya dulunya duta bahasa. Lalu mereka ini membentuk suatu komunitas, bisa dibilangnya, atau organisasi terbentuk sebagai alumni si Ika Dubes, si duta bahasa itu, yang akan menaungi dan membantu adik-adik saat mengikuti proses pemilihan duta bahasa. Apalagi yang terbaik satu pasti akan menuju ke nasional. Jadi Ika Dubes akan membantu segala proses seperti apapun itu. Jadi seperti itu. Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Suatu slogan yang selalu kami galakan sebagai duta bahasa. Namun, tidak hanya duta bahasa saja, dan tidak hanya sahabat bahasa saja, tapi semua manusia di kalangan apapun. Sekarang di negara kita ini, kita wajib untuk menjaga bahasa kita. Karena
Yang kita ketahui bersama, bahasa merupakan identitas suatu negara. Jadi bahasa ini merupakan suatu kekayaan yang pastinya kita miliki. Dan pastinya juga harus kita abadikan dan kita lestarikan terus-menerus. Nah, sebagai suatu negara yang nasionalismenya dibangun di atas bahasa, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara yang baik, yaitu menjaga bahasa kita. Bahasa yang harus kita jaga apa? Yaitu yang pertama ada bahasa Indonesia yang baik dan benar, pastinya disesuaikan dengan konteks penggunaannya. Lalu bahasa daerah yang kemudian saat ini terancam punah, kita juga harus mencoba diri untuk terus belajar dan menggunakan sebagai penutur asli bahasa daerah. Dan yang terakhir yaitu terus untuk menguasai bahasa asing. Tidak cukup dengan bahasa Inggris, kita juga bisa untuk memperbaharui pengetahuan kita terkait dengan bahasa. Jadi sahabat bahasa, pesannya adalah mari mewujudkan kepedulian terkait dengan perkembangan bahasa. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan peduli terhadap bahasa? Senang berbagi dengan sahabat bahasa pada episode Kita dan Bahasa hari ini. Tunggu episode-episode lainnya yang pastinya lebih menarik. Saya Cindy. Saya Edo, kami pamit undur diri. Mari jaga bahasa, bahasa bermartabat, Indonesia kuat. Salam literasi. Siniar ini diproduksi oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau.